Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, salam selamat dan sejahtera untuk kita semuanya. Baik, perkenalkan saya Sri Yunani yang pada kesempatan pagi hari ini akan mempresentasikan tugas kuliah saya dengan pengembangan kurikulum dan materi TK oleh saya sendiri Sri Yunani. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan modul ajar yang ada di TK karena saya mengajarnya di TK, jadi ini sesuai arahan saya akan mempresentasikan modul ajar saya yang ada di TK. Baik, TK saya yaitu TK Dharma Wanita Watsugo. Inilah modul ajar dari TK Dharma Wanita Watsugo pada topik kerajinan dari ayam kelompok B pada semester 1 dengan model pembelajaran kelompok yang disusun oleh saya sendiri Sri Yunani. Baik, pada capaian pembelajaran, untuk elemen nilai agama dan budi pekerti, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada elemen jati diri, anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Anak menggunakan fungsi gerak motorik kasar, motorik halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Dalam elemen literasi dan STEAM, di sini anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca dan pra-menulis. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi karya seni. Dalam profil pelajar Pancasila, bernilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kebinekaan global. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu pensil buku, gambar ayam, kardus stik, cangkang telur, bulu ayam, kertas karton, dan pewarna karet. Model pembelajaran. Dalam komponen inti memiliki tujuan pembelajaran yang diantaranya anak terbiasa bersyukur atas pemberian Tuhan. Anak dapat mengenal huruf bunyi sederhana. Anak terbiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Anak dapat mengenal keaksaraan awal. Anak dapat mengenal berbagai binatang. Anak dapat membuat berbagai karya seni. Dan anak dapat menghitung jumlah benda. Dalam tujuan kegiatannya yaitu diantaranya anak belajar menggambar sesuai apa yang dilihat, anak belajar mencontoh tulisan ayam, anak belajar membaca kata sederhana binatang ayam, anak menceritakan kembali cerita yang didengar, anak dapat membuat pola topi, anak dapat mengelompokkan bulu ayam, anak belajar berhitung bulu ayam dari 1 sampai 20, anak belajar membereskan dan juga membersihkan tempat setelah kegiatan. Anak berkreasi membuat mahkota dari bulu ayam yang dirangkai. Anak dapat berkreasi membuat hasil karya seni dan cangkang telur. Anak dapat melakukan kegiatan persiapan bahasa. Dari beberapa tujuan kegiatan yang telah saya sampaikan tadi, di sini karena topiknya itu ayam, jadi pembahasannya adalah seputar ayam. Dan di sini kami lebih menggunakan pembelajaran dengan benda-benda nyata. Contohnya kalau berhitung bukan hanya dengan jari saja, melainkan kita berhitung itu ada benda nyata yang kita hitung. Dan karena topiknya ayam, maka anak belajar berhitung yang kaitannya dengan ayam, yaitu bulu ayam 1 sampai 20. Baik, dalam kegiatan inti di sini bercerita, kemudian puzzle, melingkari binatang ternak, yaitu ayam. Jadi anak-anak diberikan kegiatan bercerita seputar ayam, kemudian puzzle ini anak-anak akan menyusun potongan-potongan bentuk hingga menjadi bentuk ayam. Nah,
Dalam melingkari binatang ternak, anak nanti diberikan lembar kerja yang di dalamnya itu adalah ada beberapa macam binatang, yang dilingkari adalah binatang yang bertelur. Dan di situ yang disediakan adalah ada sapi, kambing, kucing, dan beberapa binatang yang berkaki empat, kemudian diantaranya ada ayam. Jadi nanti ada beberapa macam jenis ayam, mulai dari ayam yang kecil, kate, ada ayam chopper, dan ada ayam Bangkok. Jadi ada berbagai macam ayam. Dan kegiatan sebelum membaca buku di sini, anak duduk melingkar terlebih dahulu, yaitu ini dilakukan secara klasikal, anak duduk melingkar di karpet, kemudian bersama-sama menyanyikan lagu ayam. Kemudian guru membacakan judul buku binatang ayam. Judul buku binatang ayam ini tentang perkembangbiakan ayam, kemudian juga nanti di situ ada pesan moralnya untuk anak-anak. Guru kemudian melakukan tanya jawab dengan anak melalui pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan judul buku bacaan binatang ayam. Pertanyaan pemantiknya di sini adalah, apa saja manfaat binatang ayam bagi manusia? Baik, Bapak. Next. Dari pertanyaan pemantik itu kita bisa menggali informasi yang kita dapatkan dari anak-anak. Di situ juga berdasarkan pertanyaan pemantik, anak-anak akan menambah wawasannya. Dari jawaban anak satu dengan anak yang lainnya, kemudian nanti kita akan bersama-sama untuk membuat resume dari jawaban anak-anak. Apa manfaat binatang ayam bagi manusia? Tentu jawaban dari anak-anak ini akan sangat beragam sekali, dan hal ini akan menambah wawasan anak yang berkaitan dengan binatang ayam. Pada kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan saat membaca buku. Di dalam kegiatan saat membaca buku di sini adalah anak mendengarkan cerita guru tentang beternak ayam. Jadi guru menyampaikan cerita kepada anak tentang beternak ayam, yang nanti di akhir cerita akan dilakukan tanya jawab kembali. Kemudian guru juga menunjukkan kata-kata dalam buku yang ditulis dengan warna merah, dan yang ditulis dengan warna merah di sini adalah kata ayam. Kemudian mulai dari sini kita akan memasukkan literasi kepada anak-anak. Ayam, di dalam kata ayam itu terdapat huruf apa saja? Yaitu di dalam kata ayam akan terdapat huruf A, Y, A, N. Sekaligus kita juga bisa mengenalkan sejak dini tentang mana yang termasuk huruf konsonan dan huruf vokalnya. Jadi di dalam kata ayam terdapat huruf vokal 2 dan konsonan 2. Di sini untuk kelompok B sudah mulai mengenal hal seperti itu. Setelah itu anak-anak akan mengamati tulisan yang berwarna merah, yaitu ayam. Ini tahapannya masih pra membaca, tapi ada sebagian anak yang sudah bisa membaca ayam. Dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak asing. Maksudnya tidak heran kalau anak-anak TK di lembaga kami itu sebenarnya sudah banyak yang bisa membaca, dan melebihi SKKD-nya anak usia 5-6 tahun. Karena kami menerapkan kegiatan literasi itu 1 jam sebelum kegiatan inti dimulai. Jadi anak terbiasa datang pagi, kemudian anak bermain di pojok baca, dan di dalam pojok baca itu kami menyediakan berbagai macam buku cerita yang di dalamnya ada gambar, dan itu membuat anak tertarik untuk datang ke sana, sehingga anak itu akhirnya tertarik juga ingin membaca. Ini huruf apa sih, Bu? Gitu. Baik, dan kegiatan itu dilakukan setiap hari. Selanjutnya yaitu setelah melakukan kegiatan saat membaca buku, ada kegiatan setelah membaca buku. Jadi di sini anak diminta melingkari macam-macam binatang ternak yang diantaranya itu adalah ayam. Jadi ada beberapa macam binatang ternak, kemudian anak disuruh melingkari yang ayam saja. Anak menceritakan kembali isi cerita yang diceritakan oleh guru tadi. Dan untuk kegiatan yang keempat ini anak diberi kesempatan untuk menyusun puzzle seperti yang di awal saya sampaikan tadi, yaitu puzzle-nya berbentuk ayam. Dan secara tidak langsung dalam kegiatan menyusun puzzle, anak-anak juga melakukan kegiatan menganalisis, mengeksplorasi mana itu bagian kepala
mana itu ekornya, mana itu sayapnya, mana itu kakinya. Kemudian mereka menyusunnya dari puzzle itu, dari potongan-potongan benda, akhirnya disusun menjadi satu. Dan setelah menyusun puzzle, anak-anak akan mencontoh tulisan ayam. Baik, tentu saja kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat menyenangkan untuk anak. Dan kalau 1 jam itu tidak terasa kalau mereka sangat bahagia. Setelah anak-anak melakukan beberapa macam kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi, tibalah saatnya waktunya anak-anak melakukan kegiatan istirahat. Kegiatan istirahat di sini diisi oleh kegiatan bebas terpimpin, yaitu anak-anak bisa melakukan berbagai macam kegiatan seperti halnya main seluncuran, seperti halnya main jungkitan, ayunan, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Namun biasanya sebelum melakukan kegiatan tersebut, anak terlebih dahulu membuka atau makan bekalnya, diawali dengan berdoa. Dan diawali berdoa, mencuci tangan dulu, baru berdoa, setelah itu makan, melakukan kegiatan doa lagi, mencuci tangan kembali, baru melakukan kegiatan bermain bebas terpimpin. Dan setelah itu, anak-anak akan masuk kembali ke dalam kelas, dan guru akan melakukan recalling kepada anak. Jadi recalling di sini itu juga bisa digunakan sebagai asesmen untuk mengukur ketercapaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu guru dan murid kembali menyanyikan lagu ayam. Jadi setelah tadi bersama-sama menyanyikan lagu ayam di awal, ini sebelum masuk di kegiatan penutup dan juga anak-anak pulang, guru terlebih dahulu melakukan recalling. Dan setelah menyanyikan lagu ayam, di sini anak menceritakan tentang gambar ayam. Nah, ini dipakai sebagai session untuk anak maju yang berani. Jadi untuk mengukur keberanian anak juga, melatih keberanian anak sejak dini, melatih rasa percaya diri anak juga sejak dini, yaitu dengan menceritakan tentang gambar ayam yang sebelumnya sudah diceritakan oleh guru tadi. Dan pada kegiatan penutup ini sangat penting sekali dilakukan oleh guru, yaitu guru menanyakan perasaan hari ini. Apakah anak-anak bahagia? Nah, apakah anak-anak senang melakukan kegiatan hari ini? Gitu. Kemudian guru menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan ini untuk esok harinya. Jadi kegiatan hari ini tadi ada beberapa kegiatan, diantaranya anak menyusun puzzle, menghitung bulu ayam dari 1 sampai 20 tadi dengan benda konkretnya yaitu berupa bulu ayam, dan juga anak menceritakan kembali tentang apa itu ayam, baik, dan ada beberapa kegiatan pemantik. Kemudian keesokan harinya guru menginformasikan kegiatan apa yang akan dilakukan. Kalau hari ini sudah dilakukan kegiatan pemantik manfaat ayam, dan salah satunya yaitu untuk dikonsumsi, untuk dimakan dagingnya, maka untuk kegiatan esok harinya anak-anak akan diajak guru bereksperimen membuat ayam Kentucky yang sangat disukai oleh anak-anak. Begitu. Jadi di situ nanti prosesnya ada mulai membersihkan daging ayam yang sudah dipotong-potong oleh guru. Anak-anak setelah membersihkan, anak-anak mulai menghitung juga berapa potongan dagingnya ayam itu tadi, dan setelah itu anak akan melakukan percobaan ringan dengan memasukkan daging-daging ayam tadi ke dalam tepung, kemudian dilakukan pijatan kecil ringan, hingga akhirnya nanti proses penggorengan. Untuk proses penggorengan sendiri ini anak terpisah ya, karena ini cukup berbahaya, sehingga proses penggorengan tersebut dilakukan oleh guru. Dan untuk kegiatan ini kami mengajak anak-anak tidak hanya berada di dalam kelas, tetapi kami melakukan outing. Itu kami sampaikan kepada anak-anak bahwa besok adalah kegiatan yang outing. Anak-anak akan kami ajak ke salah satu rumah makan yang ada di sekitar lembaga kami, yang di situ memfasilitasi jika ada kunjungan dari lembaga untuk melakukan kegiatan di luar kelas berupa proses atau pembuatan ayam crispy. Dan dari situ kelihatan banget kalau anak-anak itu sangat antusias sekali, sangat excited untuk besok. Jadi ini hal-hal seperti ini perlu disampaikan untuk memotivasi anak biar besok itu semangat
berangkat ke sekolah. Setelah kita menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan, berikutnya adalah berdoa setelah kegiatan, kemudian salam. Baik, terima kasih. Baik Bapak, itu tadi adalah satu presentasi saya terkait dengan pembelajaran yang ada di TK, materi TK ya. Baik, untuk selanjutnya ini adalah materi pengembangan kurikulum materi TKJ. Tugas presentasi pengembangan kurikulum dan materi TK oleh saya sendiri Sri Winani. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan mohon maaf juga baru bisa melakukan rekaman hari ini karena banyak sekali kegiatan-kegiatan kemarin. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon koreksi jika masih terdapat banyak kekurangan. Dan selamat pagi Bapak, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.